Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa ada dua cara, yaitu melalui proses pengadilan dan proses non-litigasi di luar pengadilan. Dalam kebanyakan kasus, proses litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bertentangan dan tidak dapat memasukkan kepentingan bersama, karena kepentingan mereka saling bertentangan. Hasil dari prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan sering menimbulkan masalah baru, memakan waktu, biaya, tidak rentan, dan tidak menumbuhkan kontroversi kepada para pihak yang berselisih. Win-win solution akan dicapai melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kerahasiaan akan terjamin, tidak akan ada langkah administratif yang panjang, biaya yang tidak mahal, dan para pihak yang bermasalah akan terus membangun jalinan yang baik. Pembahasan tentang ekonomi syariah berasal dari adanya ekonomi Islam yang merupakan sebuah skema ekonomi yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Salah satu konflik yang sering muncul dalam ekonomi Islam adalah transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sebagai kontrak yang mengikat, transaksi pada ekonomi syariah yang menggunakan sistem elektronik ada kemungkinan terjadinya sengketa para pihak yang diakibatkan dari uang prestasi atau pelanggaran hukum. Jika dikaitkan dengan sistem ekonomi Islam, perdagangan elektronik adalah salah satu dari banyak masalah yang perlu diselesaikan. Perdagangan elektronik dalam ekonomi Islam berpotensi mempengaruhi persepsi antara individu yang melakukan uang prestasi atau pelanggaran hukum sebagai hubungan hukum serta melalui transaksi elektronik. Penggunaan teknologi informasi telah mencabang begitu banyak dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi di masyarakat tidak eksklusif. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional sangat membantu teknologi informasi, memberikan informasi tentang cara menangani dan menyelesaikan perkara, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, serta memastikan transparansi penegakan hukum dan lugas juga berperan penting dalam bidang hukum. Metode arbitrase adalah pilihan yang bisa digunakan untuk penanganan sengketa ekonomi syariah. Untuk menegakkan keadilan, pengadilan agama memiliki hak dan tugas negara untuk mengecek, membuktikan, mengambil keputusan, dan menuntaskan kasus-kasus muslim. Lembaga pengadilan agama merupakan tingkat pertama. Ramulyo mengatakan bahwa pengadilan agama adalah tempat di mana orang berusaha mencari keadilan dan kebenaran. Telah disebutkan bahwa pengadilan agama telah diberi tugas untuk mengecek dan menuntaskan sengketa ekonomi syariah bersangkutan pada kasus-kasus yang telah ditentukan. Adapun mediasi di pengadilan agama salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai solusi jika terjadi konflik antara pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Kekuasaan kehakiman atau yang biasa lebih sering disebut dengan lembaga peradilanlah yang benar-benar dapat melaksanakan penegakan hukum pada prinsipnya. Akibatnya, sengketa hanya dapat diperiksa dan diselesaikan oleh badan peradilan yang ada di bawah lingkup peradilan dan berujung pada Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 214 tahun 1970 menjelaskan bahwa satu-satunya badan pengadilan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan peradilan adalah telah dibentuk dengan undang-undang. Jika selain dari itu, maka dapat dikatakan melanggar asas kewenangan hukum dan tidak mencakupi syarat formal dan resmi, sehingga tidak bisa dibenarkan. Di Indonesia hanya satu pasal yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa alternatif. Arbitrase sebenarnya adalah metode langsung penyelesaian sengketa informal pribadi, proses di mana para pihak yang berselisih setuju untuk merujuk perselisihan mereka kepada orang yang mereka yakini
memiliki keahlian dan kebijaksanaan, menunjukkan kesederhanaan arbitrase. Orang seperti itu disebut arbiter. Arbiter mendengarkan para pihak, harus memiliki keputusan setelah mempertimbangkan fakta dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Arbitrase. Masalah yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Proses penanganan perselisihan atau perbedaan pandangan berdasarkan cara yang lebih disukai yang ditentukan oleh para pihak disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 10, cara ini dapat berupa diskusi, perundingan, mediasi, perdamaian, expert judgment, atau arbitrase. Sebelum sebuah sengketa bisa dituntaskan melewati lembaga arbitrase, para pihak yang bermasalah harus mencapai kesepakatan. Sengketa tidak dapat diajukan ke badan arbitrase jika salah satu pihak tidak setuju. Salah satu lembaga arbitrase ekonomi syariah, Basarnas, memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menengahi para pihak yang bersengketa kontrak atau perjanjian dan memutuskan di luar pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka penuntasan sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak. Penyelesaian masalah sengketa melalui jalur litigasi. Masalah legitimasi peradilan tinggi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan antara organisasi hukum harus mengambil langkah substansial dalam aturan pelaksanaan pengaturan hukum. Proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang bermasalah bisa dijalankan melewati jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan hukum. Ini menandakan serangkaian persidangan di mana hakim ketua akan memeriksa perselisihan tersebut. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan bawahannya yang meliputi pengadilan biasa, agama, militer, tata usaha negara, dan konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman. Tugas utama pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan hukum adalah memperoleh, mengecek, menengahi, dan menuntaskan setiap perdebatan yang diajukan kepadanya untuk menjaga ketertiban dan keadilan negara Republik Indonesia yang berdaulatan berdasarkan Pancasila. Konsep penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sangat diantisipasi dan efektivitasnya. Ide penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sangat dinantikan dan diperkirakan bekerja lebih cepat dan dengan uang lebih sedikit daripada model penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang hanya membuang-buang waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa memakan waktu lama dan berbelit-belit sehingga berdampak buruk bagi masyarakat pencari keadilan di segala bidang, terutama dalam bisnis. Sebaliknya, sengketa di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan negeri dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Di tingkat pengadilan tinggi, paling lama 1 tahun. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan untuk kasus yang diselesaikan oleh pengadilan. Biasanya dibutuhkan 3 hingga 4 tahun untuk menyelesaikannya. Meskipun penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa keuntungan, namun ada juga kerugiannya. Pemanfaatan gadget, inovasi data, khususnya web, diharapkan untuk memproses tujuan debat online, untuk memproses informasi dan mengirimkannya kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi yang digunakan ini pastinya memerlukan jaringan internet yang kuat. Penyelesaian sengketa online adalah metode penyelesaian sengketa yang menggabungkan fasilitas jaringan komunikasi internet dengan teknologi komputer pengolahan informasi. Mengingat Indonesia memiliki salah satu jaringan internet yang kurang memadai, sehingga membuat metode ini sulit diterapkan. Penerapan penyelesaian sengketa online di Indonesia membutuhkan
prasyarat tertentu. Namun, yang saat ini menjadi hambatan keberhasilan penyelesaian sengketa online di Indonesia antara lain: 1. Hukum belum jelas. Sistem online tidak memiliki persyaratan hukum untuk mengajukan pengaduan atau kasus. Akibatnya akan ada kebingungan tentang cara para pihak mengajukan gugatan, instrumen pengiriman data mereka, dan cara di mana data rahasia para pihak dilindungi oleh hukum. Akibatnya, peraturan perundang-undangan terkait ORD harus diperkuat. Kedua, lembaga belum jelas. Di Amerika Serikat, ORD ditangani secara eksklusif oleh mekanisme online, termasuk mekanisme yudisial, oleh Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional Cina, BANI di Cina, dan Asosiasi Arbitrase Amerika. Meskipun para pihak dapat mengirim dokumen tertulis melalui email, namun pengajuan online dapat dilihat bersamaan oleh para pihak dan lembaga arbitrase atau mediator tidak dapat dilaksanakan untuk mekanisme persidangan online. Kesimpulan, semua bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase syariah, dan lembaga konsumen. Pengadilan agama menangani litigasi, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa menangani non-litigasi. Kepribadian Islami merupakan asas yang dikenal luas dalam hukum acara pengadilan agama, karena tidak ada peraturan yang melarang penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa agar menjadi lebih efektif. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa teknologi informasi akan mengurangi konflik, menghemat waktu, dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan sengketa. Selain itu, ada juga penyelesaian sengketa dengan arbitrase melalui penggunaan teknologi informasi. Persoalannya, tidak ada pedoman hukum yang jelas untuk mempermudah penyelesaian perselisihan tersebut, sehingga kekhawatiran para pihak terhadap perselisihan tersebut tetap ada. Kendalanya antara lain sumber daya manusia dan peralatan yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut. Prinsip kepribadian Islam tidak dapat digunakan dalam kasus atau sengketa ekonomi syariah. Sebaliknya, prinsip penyerahan harus digunakan. Jika penggugat telah melakukan akad syariah atau berpartisipasi dalam kegiatan bisnis syariah, penyelesaian sengketa tetap akan diajukan ke pengadilan agama, meskipun penggugat bukan seorang muslim. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat telah tunduk pada hukum Islam di bidang ekonomi syariah. Saran: untuk memperkuat penyelesaian sengketa, sebaiknya dibuat pedoman hukum yang tegas agar pihak yang bersengketa tidak perlu khawatir di kemudian hari. Selain itu, dalam penggunaan arbitrase atau pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa guna memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi guna untuk menghemat waktu dan biaya.